Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sira kita duduk tanin i'tikaf daripada sembahyang Isya. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali pembacaan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana pada malamnya kita akan baca hadis yang ke-8. Ini hadis, ini pertemuan yang kau lihat kita nata pegah tentang hadis bahwasanya agama adalah nasihat. Inti utama dari agama adalah bagaimana kita bisa menjadi sidra urang yang sabi-sabi mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Nah, nyan agak sulit karena memang manusia diciptakan dengan lebih kepada cinta kedro, cinta ke harta, al-ithar. Nah, sifat dalam manusianya memang lebih galak ke draw, memang berlebih draw, yang tabiat manusia. Tapi Islam kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbaiki akhlak katanya. Salah satu adalah sifatnya. Sifat di mana manusia lebih galak, lebih cinta kepada diri sendiri daripada orang lain. Nah, nempegah li Rasulullah, tujuan dasar daripada Islamnya adalah bagaimana getanya menjadi insan yang bisa mencintai orang lain, selalu mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadisnya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Meskipun hadis yang ubud dan memang diantara kelebihan Rasulullahnya habagonya hanale. Haba Rasulullah sangat-sangat singkat. Akan tetapi singkat-singkat kalam Rasulullah mengandung makna yang sangat luas. Ad-dinun nasihah menyatakan bukan berbicara tentang agama, akan tetapi bagaimana menjamin getanya hidup dalam dunianya, terjamin getanya hidup dalam dunia, bunyaman getanya hidup. Munya ad-dinun nasihahnya betul-betul getanya praktekkan, maka getanya akan hidup dalam dunianya hana puya satu, hana payah ya satu. Maka menanda begah hana payah ya getanya akan dipungut lego, hana payah ya getanya akan dikhianati lego. Kenapa? Karena memang masing-masing getanya cit menginginkan kebaikan kepada orang lain. Maka menyenyan bisa tak praktekkan dalam masyarakat getanya, maka getanya bisa tak bayangkan bagaimana sebuah masyarakat yang saling percaya. Karena kayakin tuh bahwa saya orang lain sangat mencintai getanya dan tanya tercintai orang lain. Hal yang diciptakan oleh negara-negara barat. Kaya-kaya tat orangnya, tapi untuk menciptakan perasaan nyaman terhadap saudaranya tidak sanggup diciptakan.
karenanya harus ditamang melalui akidah. Sedangkan urungnya akidah hana. Nibak sabahuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nejak upasai. Nah, nejak upasai nekalan urang mekat. Urang mekat makanan subrah minat ta'am. Makanan dipeduk. Makanan ditumpuk. Lagi tanya orang mekat bawah limo. Atau orang mekat berih dah kena getumpuk makanan manan. Jadi sabah tumpuk makanan atau lagi orang mekat engkut. Sabah tumpuk engkut. Oh hati gekalan Rasulullah dari luar tu makanannya tu. Karena makanannya biasa tapi belau si ote tu. Kebetulan jenis makanan yang gemerempok oleh Rasulullah nyanji tapi belau ote tu. Banyak kabasah anagot li. Gejak Rasulullah geculok jauh dalam. Geculok jauh dalam ternyata di dalam bulut. Di luar tu di dalam bulut. Geken le Rasulullah nyoba. Nah, tayang le Rasulullah nyoba. Tanya tentang berbicara ad-din nasihat. Geken le orang publonyan di sahabat Rasulullah kena ujian Rasulullah. Asabahu balal, kena ujian atau ru'i. Berarti hana sengaja memang. Gak pegah le Rasulullah. Pakan hana nepeduk yang bulutnya wati. Beduh ikalan le urung belau. Halla ja'altahu fawqah. Pakan hana balik beduh sehingga orang ketika di belaunya dikalan bahawa saji nyo makanan basah memang. Nah, nyo penafsiran daripada ad-dinun nasiha. Artinya getanyo orang jak bergatanyo ya mu belum. Menyanyan barang hanagat payah tajuk nasihat. Karena tanyo cinta kepada kan tak pegah nyo orang gat becuk dengku. Nah, menyenetung mehantung ke mitah lain. Nah, mana? Nyan di antara bentuk ad-dinu an-nasiha. Ya, nyo menyanyo kita praktekkan dalam masyarakat nyaman kita yang udip. Tapi menyatakan tanya jino dah dengan hadisnya. Ya, tetap boh kaya mesti ataupun engkut apa ada tendro tadi. Tacok le sama-sama takala wiu karena hana yakin le kurang publik. Nah, berarti hana le merempak rasa kenyamanan terhadap saudara kita. Payah tatun tak puduk Honda mesti tak puga ina payah tak kumin ina. Takut cok penting gantau penting lain ndet. Karena hanale kenyamanan, hanale kepercayaan antara getanyo. Maka nyo ke ubadihnya ad-dinu an-nasiha. Tanyo urung mengkak kaming i pasai. Tak pegah nyo kaming nyo atau urung mengkak motonyo laki maah dengkunyo kalih mupa. Kalih mupa manyo kalih musalon long kaget lo. Tak pegah. Jadi beruh dah belah motor, watai belah kau rupai kamu coteng, rupai kamu po. Sampai jino, orang cik pegah kau, miatnya tak belah motorcyclenya, tabah montir, supaya baik pengut. Artinya memang nong tiga pengut. Miakan tanya pengut kau, kakek kau pengut tanya. Ya menan tanya udip. Nah, padahal Rasulullah han gebi menan, karena tanya hana nyaman tamu udip. Tapi kepegah, guyumu pegah. Nyo tunggu nyo barang hanagat miantung alhamdulillah miantung handong pegat. Nah, dan tanyo pih karena sayang tege yan tacok aju man tarake harga murah bacut. Nah, mana. Yang di antara kelebihan daripada hadis Rasulullah bacut sakai hadis Rasulullah. Ad-dinun nasiha. Agamanya nyo kan tentang semayang menteng, kan tentang puasa, kan tentang zakat, kan tentang raba-raba bong sabah ketok. Tapi nyo agama diturunkan untuk menjadi pedoman kita yang uti. Dan sambungan daripada hadis Rasulullah ad-dinu an-nasiha. Jadi nasihatnya harus diartikan dengan arti yang umum, bukan hanya dalam perkara akhirat tetapi juga dalam perkara dunia. Yang tungku kupu kana lehung padinyo hanaga nyo hanalung padinyo ujian hai tru. Nah, yang ad-din nasiha. Kemudian hadis yang ke-8 berbicara tentang hormatul muslim, kehormatan sidro orang muslim.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada sampaikan sebuah hadis. Rasulullah ketika di Mina ketika haji wada, Rasulullah sampaikan yang namanya pesan haji wada berarti tetap pesan-pesan yang sangat-sangat penting karena perpisahan Rasulullah dengan umat Islam. Nah, pegah oleh Rasulullah di antara salah sebuah poin inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Bahwasanya darah sidro orang Islam, harta sidro orang Islam haram. Artinya haram tuh. Hanji tersentuh. Darah orang Islam hanji tersentuh, harta hanji tersentuh. Yang kaidah penting lihat dalam hukum Islam bahwasanya darah sidro orang Islam artinya nyawang. Kemudian yang kedua harta yang haram lebih ahli Rasulullah hanji cukeh sama sekali. Nyo pula yang akan disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang ke-8-nya. Hadisnya diriwayatkan dari An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah anak Umar bin Khattab. Kali kita sampaikan ibnu Umarnya adalah anak daripada Umar bin Khattab. Tapi memang nahi goknya anak Umar bit behur. Karena Abdullah ibnu Umar goknya lahir setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berarti ketika Rasulullah pindah Madinah, berhijrah Madinah, goknya baru 11 tahun. Terus Madinah terjadilah perang Badar. Ternyata dalam pasukan umat muslim Rasulullah periksa siroro pasukan kalian kanan miat nan sido. Ternyata adalah Abdullah ibnu Umar. Lagi ya anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Lakin Rasulullah drone haji ikut karena mentang leblah tu nak miat. Getulak oleh Rasulullah hanlun rimang sebagai pasukan. Kemudian setahun kemudian terjadi perang Uhud. Gujaklom Abdullah ibnu Umar. Lun ikut Rasulullah. Belah tu. Tapi getulak lom le Rasulullah hanlun rimang lun tulak karena gose umuk belah tu. Kemudian setahun kemudian ketika perang Khandaq nya di sana baru getrimang le Rasulullah karena kaummu 15 tu. Kemudian Abdullah ibnu Umarnya juga pernah tersampaikan adalah di antara siro sahabat yang cukup meriwayatkan hadis. Hadis Ad-Dinun Nasihah yang diriwayatkan oleh At-Tamim Ad-Dari, gitu yang tersampaikan yang jika yang sabuh sebagai hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Ya Abdullah bin Umar seribe nartu lehepluhur. Dumna kelebihan Tamim Ad-Dari dengan Abdullah bin Umar. Tamim Ad-Dari sabuh sebagai hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Tapi ya Abdullah bin Umar seribe nartu lehepluhur. Dumna kehle jasa gayan terhadap Islam. Dalam periwayatan hadis. Pun pegah li Ibnu Umar, li Abdullah Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas untuk lun perang untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang yang sembah patung sampai pajan hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai orangnya diucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka mengerjakan yang demikian itu, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah memelihara darahnya, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali disebabkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Rasul sampaikan umirtu, saya diperintahkan. Hana sampaikan di sini saya yang perintahkan. Neken le Rasulullah lun diperintahkan. Tapi ulama dari kata-kata umirtu langsung gemufuk bahwa saya yang perintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lain. Bahkan menan karena kata-kata perintah pajan geukeun permintaannya perintah. Apabila yang lakian orang lebih raya derajat. Sidro ayah geyu ba ane cok ieu teh nyakeun perintah. Atau kepala geyu ba sekretaris. Kepala sekolah geyu ba ibu guru. Munya permintaannya terus dari orang yang jabatan lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau orang kuha geyu ba ane min. Nyan geukeun dengan perintah, amrun dalam bahasa. Tetapi munya perintahnya terus dari derajat yang ubud, derajat yang raya. Misalnya lagi tanya laki, betul ujian ba Allah. Hanya kan permintaan cik. Tapi hana geukeun perintah, tapi geukeun doa. Tanya tak laki ba Allah, ya Allah ni betul ujian. Pun yang kata yu Allah ke, tak laki ba Allah tak doa. Yang mana? Menancit anak mit bila kepeng ba urun si. Nyan pukuh perintah, anak keun perintah. Nyan geus laki permintaan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nebegah lun diperintahkan. Nah, di atas berarti yang memerintahkan adalah orang yang lebih tinggi derajat dari Rasulullah. Nah, kami tak hana orang yang lebih tinggi makhluk, yang lebih tinggi derajat dari Rasulullah ternyata hana. Yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kan makhluk. Maka tak pahami ketika Rasulullah berkata umir tu saya diperintahkan, maka langsung tak pahami di sini nyu perintah doa. Atau orang galak-galak tadu. Tiada begah diperintahkan, lun diperintahkan. Katanya kan bisa jadi diperintahkan li permoh ke. Ohan. Dari bahasa Arab nah kaidah droy. Ya napa pedang dawali di sana. Jadi Rasulullah nekun lun perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas untuk lun perangi mandum urang. So urang di sini adalah urang-urang yang musyrik, yang hanang tamang Islam atau urang-urang yang semah patung. Jadi Rasulullah merempak perintah dari Allah untuk neperangi urang-urang musyrik. Dan perintahnya itran bagi tanya. Nah kewajiban bagi tanya untuk tak perangi orang musyrik. Walaupun orangnya tanya yang diperang. Nah, sebenarnya tanya yang perintah dari Allah untuk tak perangi orang musyrikin. Tak perangi kan untuk tak orang. Akan tetapi untuk takun kepada orangnya supaya aja tak sampaikan Islam. Tajak bak nanggro orangnya tak pegah nyo kamu menak dakwah. Naijin bukan naijin. Oh kamu perang. Tapi miakeun naijin tamang aja. Kenapa ya perang? Nah, tapi perintah untuk kita berdakwah sabit-sabina. Karenanya berangkat dari perintah kepada Rasulullah. Rasulullah nekun umirtu an uqatilan nas. Lun ruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lun perangi urang-urang yang hana tamang Islam nom. Sampai pajan hatta yashhadu sampai mereka mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nya mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah berarti hana perang piu. Nah, jadi ada dari awal-awalnya perangnya tujuannya jelas. Jadi kan ke pohurang, kan ke pulain justru untuk selamatkan urang. Nah, beda dengan perang-perang urangnya. Perang urang maksudnya adalah urang. Nah, urang hawa dan apa. Nah, jadi beda. Nah, jadi berat bro urang jino dibandingkan dengan urang hawa. Ya benar. Hadirin dirahmati oleh Allah. Nyo dalam hadisnya le pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah nyo hadisnya le versi. Na versi muno gepegah muno. Lun diperintahkan oleh Allah untuk lemperangi
orang-orang musyrik sampai pajan sampai diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nyan dalam paling-paling bawah hadis. Nah hadis lain apakah sampai diucapkan syahadat kemudian ditim semayang kemudian ditim bayi zakat. Artinya apa? Kagak mensyahadat tapi hang bayi zakat hang semen tetap pergi perang lo. Nah jadi tanda apakah hadisnya versi le kan sabah versi na paling-paling bawah hadis. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, menyatakan nyo hadis nyo maksudnya sabo, tapi hadis cukup le, versinya beda-beda, sehingga untuk tak pahami hadisnya cukup sulit. Nah, jadi di sini jut tacok sabah pelajaran di kita nyo, ternyata han mudah-mudah katanya untuk tacok hukum dari hadis. Hukum sabo akan tak temukan hadis saboh, dua boh, leheboh, boh, lima boh, bahkan belasan. Dan hadisnya biasa terus dalam bentuk yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda. Sehingga untuk getanya tarik kesimpulan sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, getanya tanah cak hukum dari tanah tepu sabah-sabah hukum, cara aja kan dengan tabuka kitab hadis. Karena apa kan? Karena tengah hana kesanggupan untuk tak mafhum hadis yang berbeda-beda. Artinya pakai bancin dengan cara langsung juta cok dari para ulama dari kitab-kitab tafsir hadis yang kena dicok kesimpulan di urungnya. Menyenak ketanya kesanggupan lebih silahkan untuk tak ikuti bagaimana urungnya istimbat hukum dari hadis-hadisnya. Nyo menjadi penting pekan hadirin dirahmati oleh Allah. Karena berkembang dalam masyarakat katanya. Nah yang pegah menok. Tanyo tungkunya lewetnya ka hana betul ili. Tanyo ka lebih tacok hukum lam kita. Kakan le bak nabi. Padahal yang rasulnya nabi kan kita. Itanya lebih tacok hukum ba Imam Syafi'i, ba Imam Ahmad, ba Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Pakan han bak nabi leju. Padahal yang nabinya yang utusan Allahnya nabi. Kan Imam Syafi'i, ke Imam Ahmad, ke Imam. Nah, jawaban ji yang kenyo. Sebetulnya hana masalah betul nyan hukumnya hana mubah lo. Betul bahwa saja katanya sirah Muslim. Rujukan hukum katanya adalah Al-Qur'an dan hadis. Namun ternyata untuk katanya baca hadisnya, tanya perlu sabah hukum bacut sebagai hukum. Apakah contoh misalnya? Orang ke semayang dalam kondisi hana abe, gonya dalam penjara, di penjara lewat Israel. Roh kena hana ijo abe pita. Roh wate semayang. Pertanyaan yang pun, na wajib semayang? Ya, yang sapoh mentang bacut mentang, na wajib semayang? Yang menyata buka kitab hadis, si kurang boh kitab hadis buka merempuk jawabannya. Yang baru bacut. Na wajib semayang? Ada pun jawaban. Padahal kita hadis detik kitanya kurang boh kitab hadis. Quran 20 juz. Ci baca na jawaban hantam merempuk. Na jawaban na akan tapi hantam merempuk. Lagi tamita jarum merhet lam jumpung meyakan lorongnya. Kemudian menyatakan wajib semayang. Wajib semayang wajib. Kalih tak semayang, semayangnya nasah. Ya pertanyaan lo. Omnya tak begah, oh hansa karena hana iya. Man pa iya teman. Bahalon satu semayang. Raja hana iya. Menyata pegah hana sah. Pakai bancara hana sahnya ciknyan yang sanggup tak lakukan. Menyata pegah sah bermasalah sih. Pakai bansah semayang hana iya semayang. Nah. Apa? Nah, permasalahan karena di ketanya. Coba ketanya, tates buka kitab hadis. Ubena kitab hadis itu. Silakan baca. Menyahana tamu bahasa Arab, tamita kitab hadis yang bahasa Indonesia. Nah, atau tak baca Quran hafal juz al-Islami menumpuk jawaban terhadap masalah yang tengah ketanya hadapinya. Hana menumpuk, akan menumpuk. Karena apa kan? Karena lalungki deh. Handa tepat deh katanya. Nah, maka ji berangkat darinya, maka
Akhirnya karena tanya hana sanggup, berarti solusinya bertanya. Nah, bakso datang yang neman. Tentu pas datang yang mbak orang yang cukup pakar dalam bidangnya. Jadi katanya itu mah hanta depu bak aki kai bodoh sakit bacu iya dalam nyan temut atau punya. Nah, dia beta operasi ke dah. Nah, walaupun ini kita minta informasi bak Google tak kalanya kira-kira apa sakit ubat je. Tapi punya kedra tu je lah dah operasi ke dah. Tapi punya bak anak tu tadi je handa tu je. Ya, dia takut salah. Menancit tentang perkara agama. Menyabak perkara dunia je takalan bak YouTube aja takalan tak pegak juga bayang galak ada tapi punya perkara agama handa je takut salah. Maka berangkat dari sana maka orang mulailah bertanya. Bahkan nyo dari sahabat kamu mulai sahabat hana memandum malim. Sebagian malim, sebagian hana malim. Sama cik lagi kita. Jadi pakiban orangnya menyena Rasulullah tanyang bak Rasulullah, tapi ketika Rasulullah kahanali netanyang bak sahabat yang mufhum. Dah di antara sahabat yang mufhum, di antara Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, termasuk Abdullah ibnu Umar. Nah, jadi cik meriri orang yang jet temayang di antara para sahabat. Maka terbentuklah adat bahwa sih ketika hukum yang hana mufhum hana kalan hadis le. Ulam kecuali hukum-hukum yang aneh-aneh. Tapi misalnya yang hukum wajib semayang ini sih ada puju semayang wajib. Yang mupat aja. Tapi hukum yang agak bubut hana le hana takalan bab Quran hadis. Tapi langsung payah datanya yang bab orang yang mufhum. Maka berangkat dari sini ternyata yang paling mufhum hukumnya adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik dan Imam Hanafi. Orangnya yang jauh-jauh permasalahan ketika pertanyaan-pertanyaannya. Dan murid-muridnya yang getulih jawaban-jawabannya. Sehingga katanya orangnya ketika permasalahan hana tadupu, seandainya Imam Syafi'i mentaudid, datang yang bagonya. Cuma yang kami ningkai, kakak tak baca apa yang kali kefatwakan liganya nawai. Nah, jadi kesimpulan, hukum yang katanya coknya tetap betul dari hadis. Kan tak cok dari Imam Syafi'i. Jadi salah punya orang pegah bahwa saja ketika tanya tak bermazhab Syafi'i yang pegahnya kata ikut Nabi lain, hana tak ikut lain Nabi Muhammad, han tetap ikut Nabi Muhammad. Akan tetapi so yang mufhum hadis Nabi Imam Syafi'i. Kakak itu tak ikut pendapat Imam Syafi'i. Menyatanya terkedi sabah wate kaek tak mufhum kedua dia silahkan. Baik tak pakai ilai Imam Syafi'i, baik tak pakai ilai Imam Maliki, tak pakai mazhab dua dia. Dan yang berlaku sampai orang kiamat. Jo salah satu pelajaran yang kita petik dari hadis yang kita baca nih Pak Malam. Ternyata hadisnya bukan kan sebuah versi, letak hadisnya berbicara tentang umirtu an uqatilan nas, akan tapi versi berbeda-beda. Kemudian yang kedua, orang yang kalih membaca mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orangnya akan mendapatkan kehormatan. Artinya darah goknya nyan hanjut tapi halili. Orang yang kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nyan darah goyan ka terlindungi. Hanjut apa halil. Artinya hadisnya penting orangnya. Karena bacut-bacut tanya beda orangnya ka halil darah. Bacut-bacut beda orangnya kali tak halil darah go. Kali tak halil harta go. Kali tak kenyan cilebeh ke Yahudi ngawanya. Beda. Rasulullah mengatakan menan. Orang yang kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nyan darah orangnya kamu nyum, kamu harga. Ari hana saja cukehli. Selama kali ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nyo yang disampaikan dalam hadisnya. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa in fa'alu dzalika, apabila mereka telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
meskipun dari kafir gede wajib henjek boleh. Karena apa kan? Kalau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sidro sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Nepegah li Usamah, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hurqah min Juhainah. Kamu pernah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyuprang Hurqah, saboh kaum dari kabilah Juhainah. Fasabbahna al-qaum ala miyahihim. Kamu truk kenan u tempatnya bengah. Roh kenan walahiktu ana warajulin, ketika tengah-tengah perangnya nasidro urang dari urang kafir dipeluang. Geken le Usamah bin Zaid, kemudian kamu kejar, kamu tiup. Yang tiup dua dro, Usamah dengan salah sidro urang Ansar. Netiup urang kafir. Falamma ghasyainah, kemudian wate kamu drop, kahal ho peluang le, kamu merempok urang kafir. Qala kahal ho peluang le, geken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Ansarnya, wate gedengar orang kafir, cik kafir, kagep luang. Tapi karena terjebak, geken asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Ansarnya, hana gelit. Karena kagak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi Usamah tetap necok tombak gaya nurhom, tetap nepoh kafir. Karena menurut gaya nyo geken nyo karena kaya. Wajar betul cina. Karena terjebak hana hoplung le maka aja geken asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi Usamah bin Zaid tetap gepo. Nurhom dengan lembing genyan wa ta'anahu birumhin. Nurhom dengan lembing. Hatta qatalahu, sampai meninggai orang kafir. Falamma qadimna al-Madinah, kemudian ketika nepegah li Usamah, ketika kamu wa Madinah, terus habanyan Mbak Rasulullah bahwa saya Usamah nepoh sidra orang kafir yang kagak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika terus habanyan Mbak Rasulullah nehai Usamah, neken li Rasulullah, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, wahai Usamah, dro nepoh orang yang kamu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Atau dengan bahasa lain, wahai Usamah, pakan nepoh sidra orang yang kali ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neken le Usamah, wahai Rasulullah, qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan. Nyan urangnya Rasulullah, geken la ilaha illallahnya supaya baik kamu apa? Kan karena yakin bahwa saya hana lain Tuhan selain Allah, tapi karena terjebak maka juga kena syahadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban Rasulullah, nulang lam Rasulullah, wahai Usamah, apakah kamu membunuh seseorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Neken lam le Muaz, wahai Rasulullah, nya urang yang kaya agaknya. Neken lam le Rasulullah, wahai Usamah, pakan nepah urang yang kali geken la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga Usamah nepahami, walaupun yang diucapkan karena yang supaya baik dipoh, tetap hanja. Karena kageken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah neken kepada Usamah, wahai Usamah, naneplah dada agaknya. Sehingga netepu ledrone bahwa saya gaknya geken la ilaha illallah karena yo, kan karena yakin. Walaupun cukup raya kemungkinannya geken gara-gara karena ya. Akan tetapi Rasulullah hana setuju. Maka Usamah ketika watanya neken le Usamah, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Karena menyesal tathat Usamah watanya sampai gaknya
lam hati ke ada melun watai lumpuh orang kafirnya be dalam kondisi Islam bumantang lang kafir wai. Pakan menan karena sekira lumpuh orang kafirnya ketika lun mantang kafir kemudian uronyo lun tamang Islam hana getulih li Allah Subhanahu wa taala. Tapi melahtat lun kalun tamang Islam, lun tamang Islam roh lun pubut-but lagi. Nyan akan mutulih sengah walaupun gepemaah kedih oleh Allah Subhanahu wa taala tapi akan mutulih sengah bahawa saya tanya bahawa saya Usamah tom nempoh orang yang kali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, menan harga daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyo penting. Karena apa kon? Karena menyegetanyo tak perlakukan manusianyo kan secara zahir. Islam juga perlakukan manusia secara zahir. Nagu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah berarti Islam. Hana ucapkan kafir. Menang. Hanjut tatamang lam hati. Ohnya mungkin nyan karena goyan gemukat di Aceh no. Be ganggu lelur Aceh ke pegah ke Islam. Hanjut menang. Atuh nan ke pegah ke Islam bak KTP Islam berarti yang kali menyebab KTP karena Islam berarti kali ucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah nyan berarti tetap Islam. Hanjut sigaga getenya tak pegah unyam pandai nak kon Islam ya nyan ci getulih Islam nak be tak karu getenya. Nya tekedi meninggal kan payah cok nyan jenazah boyam manyak kan payah tak bak kuburan na yo. Hanjut tak bak kuburan Cina. Karena apa kan? Karena orang Islam. Menggekeun dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena apa kan menan? Karena mihana gepugat menan dalam Islam, maka abih ni mendung. Tanyo yang urung-urung betul yang lillahi taala ucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ipoh le urang. Pakan ipoh panenyo hana betul asyhadu an la ilaha illallah. Kan kalan? Abih urang biangna. Tapi yang getup aju dalam Islam hana. Tanyo dalam bermuamalah dengan manusia takalan lahi menda. Lahi nang ucapkan asyhadu an la ilaha illallah Islam. Hana ucapkan berarti kafir. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabuh dua hal yang perlu kita pertimbangkan di malamnya, maka tak persibile pertemuan di malamnya. Terima nasihat segala perhatian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.